kalian, antara Ochobot dan Mechabot lebih kuat mana? Kalau dari segi kekuatan, Ochobot jauh lebih kuat karena ia menyimpan 12 kuasa sekaligus. Sedangkan kalau dari segi kemampuan, Mechabot jauh lebih kuat. Itu karena Mechabot mampu menggunakan kuasanya secara optimal walaupun tanpa user. Sedangkan Ochobot membutuhkan user untuk menggunakan kuasanya. Walaupun ia memegang kuasa teleportasi, tapi itu bukan kuasa yang cocok untuk battle. Jadi menurut kalian siapa yang jauh lebih kuat? I say I'm Dirty Dan. Ow! I'm Dirty Dan. I'm Dirty Dan. I'm Dirty Dan. Screaming will get you no. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit yang seperti biasa akan menjawab pertanyaan kalian hasil dari hashtag Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyaw. Di pertanyaan yang pertama dari Ate, hashtag Tanya Dong. Kenapa Boboiboy Gentar tidak ada kuasa? Kenapa Boboiboy Gentar diganti namanya menjadi Boboiboy Hampa? Kenapa Boboiboy Gentar terinspirasi oleh Tron? Banyak banget pertanyaannya. Jadi Boboiboy Gentar itu tidak ada kuasa karena Boboiboy Gentar belum memahami kuasanya. Dia dapetin julukan Boboiboy Hampa itu karena si Gopal menganggap dia itu nggak punya kuasa apa-apa. Dan untuk sifatnya kenapa terinspirasi dari Tron? Kayaknya sih nggak juga. Soalnya Boboiboy Gentar itu punya sifat overconfidence yang membuat dirinya terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Berbeda dengan Boboiboy Tron atau Duri yang memang memiliki sifat yang konyol dari sananya. Pertanyaan berikutnya dari BX77, hashtag Tanya Dong. Apakah Boboiboy punya versi animenya kah? Tolong dijawab ya kak. Jadi dalam waktu dekat Monsta akan segera merilis sebuah motion comic yang bakal ditayangin di channel YouTube Monsta. Mungkin itu bakal seperti komik berjalan atau komik bergerak gitu. Cuman kayaknya nggak etis juga kalau kita sebut itu sebagai anime. Itu karena grafik animasi yang bakal disediain di sana bakal sesuai dengan komik yang tentunya bakal beda banget kalau harus dibandingin sama sebuah anime. Jadi untuk sekarang kayaknya Boboiboy emang belum punya versi animenya. Pertanyaan berikutnya dari Unknown, hashtag Tanya Dong. Menurut kalian elemental apakah paling kuat antara Supra, Glacier, dan Frostfire? Kalau menurut Nit, Boboiboy Supra adalah yang paling kuat. Itu karena ia tercipta dari gabungan antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Solar yang notabene disebut sebagai elemental terkuat nomor 1 dan nomor 2 bagi Nit ya. Kalau menurut kalian elemental fusion mana yang paling kuat? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Pertanyaan berikutnya dari Agus Riyadi, hashtag Tanya Dong. Apakah Boboiboy Beliung atau tahap 3 Boboiboy lebih kuat dari elemental fusion? Jadi kalau menurut Nit, elemental fusion jauh lebih kuat daripada tahap 3 Retaka. Namun kuasa elemental fusion jauh lebih lemah daripada kuasa tahap 3 Boboiboy. Itu karena kuasa tahap 3 itu sangat sulit untuk dikendalikan, yang bahkan pada saat awal debutnya aja Boboiboy malah dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Berbeda dengan kuasa elemental fusion yang Boboiboy bisa menggunakannya kapanpun dan dimanapun tanpa harus takut kehilangan kendali. Pertanyaan berikutnya dari XYZ Edits 52, hashtag Tanya Dong. Mau lihat dong karakter Nat versi marahnya kayak Nit. Please Bang Nat yang ganteng. Kak Nit gak usah dipuji deh, takut besar kepala. Semoga kepilih. Nit gak dipuji pun Nit udah tahu kalau Nit itu cantik. Tapi kalau bagi Bang Nat gimana? Mau nggak? Jadi sebenarnya Bang Nat tuh bukan karakter yang suka marah-marah kayak Nit. Tapi Bang Nat tuh emang tipe orang yang suka menyendiri. Dan Bang Nat tuh emang gak suka diganggu ketika sedang melakukan hal yang serius. Karena biasanya orang pendiam itu Jauh lebih seram daripada orang yang sering marah-marah. Pertanyaan berikutnya
dari Jalpari, hashtag ditanya dong, apakah Gopal bisa membuat benda menjadi jam kuasa elemental? Jawabannya tidak bisa, karena Gopal memang bisa merubah molekul suatu benda menjadi benda yang lain, tapi Gopal tidak bisa meniru kuasanya. Kita ambil contoh, seandainya Gopal bisa meniru jam kuasa Boboiboy, tapi Gopal tidak bisa meniru kuasa elemental yang ada di dalam jam kuasa tersebut. Jadi Gopal hanya bisa meniru fisiknya saja. Pertanyaan berikutnya dari Dark Elemental, hashtag ditanya dong, Bang Nat dan Kak Nit tolong buatin Boboiboy yang ngeluarin kuasa kartu Sapphire, terinspirasi dari Ryan Cindy's House. Jadi sebenarnya kita tuh bukan nggak mau nerima saran, tapi untuk list yang bakal kita buat ke depannya itu udah cukup banyak banget, dan itu juga terinspirasi dari requestan kalian. Namun kalau nanti seandainya memang sudah beres semua, bisa jadi Bang Nat bakal buatin si requestan yang sudah kamu kasih. Pertanyaan berikutnya dari Alidain Eniawu, hashtag ditanya dong, Bang Nat dan Kak Nit mau tanya, kenapa si Prob berubah layaknya robot mutan di isu 15? Jadi sebenarnya Prob itu bukan berubah jadi robot mutan sih, itu juga karena pengaruh dari kode bot yang sebelumnya diotak-atik sama si Adudu. Akibat ada kerusakan data, jadi si kode bot cukup mengamuk dan ia juga memakan Prob dan Ochobot, sehingga Prob memiliki bentuk seperti robot mutan atau yang secara ofisial disebut sebagai Rosaksa. Pertanyaan berikutnya dari Tegar Wahyuda, hashtag tanya dong, kenapa pas Rataka bertarung dengan Hangkasa, Rataka tidak menggunakan kuasa gamanya, tapi malah memakai kuasa Voltra? Apakah kuasa gamma itu masih memiliki kelemahan? Bukan memiliki kelemahan, tapi Hangkasa itu memang tipe defense, jadi Rataka menggunakan Voltra yang tipe attacker. Sepanjang pertarungan pun kita juga bisa lihat kalau Hangkasa itu melakukan defense yang kuat yang sangat sulit ditembus oleh Rataka Voltra. Yang Rataka takutkan kalau ia menggunakan kuasa gamma, Hangkasa bisa memantulkannya karena kristal yang memiliki refleksi. Kita ambil contoh saja seperti Boboiboy Cahaya saat melawan Captain Pargova, yang dimana si tembakan optikal cahayanya bisa dipantulkan kembali oleh Captain Pargova. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, matane.